Ya, setelah kita dengarkan bagaimana Mas Sigit dan Pak Muflihun tadi bangkit lagi, sembuh lagi dari COVID ya, kemudian juga mulai lagi bisa merasakan indera penciuman, indera merasakan indera peraba penciuman, ya rasa, sehingga bisa recover lagi. Berbeda-beda juga nih, Pak Muflihun sampai normal itu 1 bulan lebih, kalau Mas Sigit ini normalnya cepat gitu ya. Ya ini tergantung kondisinya. Nah sekarang mungkin kita mau dengar juga nih dari Pak Dokter nih. Pak Dokter, kalau gimana pengalamannya ngelihat yang sembuh di ICU gitu ya, dari ICU bisa dirawat lagi ke ruang rawat biasa, kemudian apa yang bisa diceritakan ke kita, dan sebenarnya tuh apa sih yang terjadi gitu ya di tubuh kita ini saat COVID ini menyerang positif dan saat sembuh tuh apa yang terjadi di tubuh kita gitu Pak Dokter? Mangga silakan. Wah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit gitu ya. Dalam artian, karena begini, meskipun penyakitnya sama, tapi yang kami lihat dari proses apa yang terjadi pada saat pasien tersebut mengalami penyembuhan itu benar-benar berbeda. Oke. Tapi memang secara umum kita memang bisa melihat secara dari monitor yang kita lihat aja sebetulnya. Jadi dari kemampuan organ-organ vital, pernafasan, sirkulasi, dari susunan saraf pusat, dari pencernaan, ya, kemudian dari saluran kemih ataupun dari sistem pengentalan atau sistem dari pembukuan darah. Nah, ini yang paling yang bisa kita lihat. Cuman biasanya pasien-pasien yang memang mempunyai chance untuk sembuh itu bukan masalah. Kami sih tidak melihat dari beberapa hal yang biasanya orang pikirkan, seperti misalkan pasien kalau usianya sudah lanjut, kemudian pasien yang komorbidnya sebegitu banyak, itu kayaknya susah banget untuk sembuh misalkan, atau bahkan tidak terselamatkan ketika dia masuk ICU. Itu juga sebetulnya tidak menjadi patokan yang pasti. Oke. Bukan berarti bahwa usia muda misalkan. Yeah. Kami ada beberapa pasien seperti itu, usianya masih muda. Kemudian pasiennya tidak mempunyai komorbid yang lain, tensinya oke, tidak mempunyai diabetes, tidak mempunyai alergi atau apapun. Tidak ada, yang sebelumnya sehat-sehat saja, tapi bisa saja itu tidak tertolong. Oke. Ada pun pasien yang mungkin kita berpikir itu, wah ini sepertinya tidak bisa diselamatkan. Nggak ada harapan gitu ya. Dan pasien yang sudah usia lanjut, umur sudah 82 tahun, kemudian pasiennya juga punya kanker paru. Kan kanker paru ibaratnya ini kan kalau ngomongin masalah, ini pasien kan ada masalah dengan pernafasannya. Sebelum dia mempunyai COVID, pasien ini sudah punya kanker paru. Apalagi dia baru di kemoterapi, daya tahan tubuhnya lagi ngedrop-ngedropnya dengan kemoterapi. Tapi dia bisa sembuh. Nah ini yang memang sangat bervariasi. Betul. Cuman kalau misalkan kita bisa lihat, terlepas dari masalah ini, kita tidak ngomongin umur ya. Ya. Ngomongin masalah apa yang memang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi yang mungkin kita akan perhatikan di sini adalah mulai dari diri kita sendiri, dari pasien itu sendiri. Ketika pasien itu mempunyai semangat, itu dia akan bisa. Karena hal yang paling mudah itu adalah dia merasa bosan gitu. Mungkin bosan, ya kan? Mas Rizky juga merasakan berhari-hari berada di tempat tidur, berhari-hari berada di ruang isolasi lah kasarnya gitu. Itu benar-benar hal-hal yang sangat membosankan. Apalagi ditambah dengan sampai kapan saya di sini, sampai kapan? Wah, itu benar-benar menambah lagi. Yang pertama mungkin itu, yang kedua mungkin masalah dari apa yang kita pikirkan untuk bisa struggle, yaitu hal yang mudah itu buat kita adalah sebetulnya makan dan posisi telungkup. Nah, ini yang susah.
ketika orang mempunyai gangguan dari penciuman, gangguan dari pengucapan rasa, oh saya nggak bisa ngerasain makanan apapun gitu. Gimana caranya saya bisa makan? Padahal makanan itu yang sebetulnya menjadi obat sebetulnya. Karena sel-sel kita lagi rusak. Yang bisa memperbaiki dan mengganti dengan sel-sel baru, ya dari nutrisi, dari makanan. Ya, betul. Yang memang harus kita lawan. Dan yang kedua adalah aktivitas. Emang agak susah kalau ngomongin masalah gimana ceritanya nih. Saya lagi sesek gitu. Dan posisi yang paling enak adalah ya sudah saya tiduran gitu. Tidak bergerak. Tapi itu yang memang harus dilawan. Karena dengan tidak bergerak, si peredaran darah pun akan terganggu. Dan peredaran darah terganggu, dia akan mudah mengalami pengentalan darah. Sekali dia mengalami pengentalan darah, maka gangguan di sirkulasi seluruh tubuh juga mengalami masalah. Jadi ya itu yang harus kita putus gitu. Lingkaran setan yang seperti itu harus kita putus. Betul. Tapi mulainya dari semangat ya, kemudian juga kemampuan tubuh untuk melakukan fungsinya dengan normal lagi ya, peredaran darah, nutrisinya cukup gitu ya. Jadi itu datangnya dari dalam diri kita sendiri juga. Ya. Oke. Berarti Pak Dokter ini juga waktu di ICU juga ngelihat yang sembuh gitu ya, maaf juga yang meninggal gitu ya, yang aduh, gimana tuh rasanya, Dok? Ya memang berat sih kalau ngomongin masalah kesannya pada saat awal-awal apalagi gitu kita berpikir bahwa ini adalah suatu kegagalan kita ketika misalkan melihat pasien yang tidak bisa selamat gitu ya. Tapi memang di lain hal juga ini yang menjadi harus difikirkan lagi bahwa ya jelas umur itu bukan menjadi tanda dari kita, cuman itu di luar jauh berada di atas kekuasaan kita. Yang kita bisa pikirkan adalah kita tuh sama-sama gitu bisa baik dari tenaga medisnya, ya tenaga kesehatan, ataupun dari pasien dan keluarga gitu. Karena kadang-kadang keluarga juga penting nih, penting juga nih. Saya sempat ada mungkin ada cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, Dok. Pasien kami yang memang alhamdulillah memang survive gitu. Pasien ini ditemukan tidak sadar di rumahnya oleh adik pasiennya ini. Dibawa ke UGD di rumah sakit kita, henti nafas, henti jantung. Kita kerjakan CPR, kita kerjakan RJP. Ya. Setelah lihat hasilnya ternyata swabnya positif. Adiknya yang nganter tuh, adiknya masih sehat pada saat itu. Masuklah di ICU. Dalam beberapa lama, hampir 2 minggu pasien itu on ventilator. Terus seperti itu. Dan setelah, ya alhamdulillah tuh ada perbaikan tuh. Nah, setelah ada perbaikan sedikit, ketika kita akan mencoba untuk melepaskan dari ventilator, ada kabar bahwa adik pasien tersebut yang mengantarnya, ya kan yang sehat, itu meninggal. Innalillahi. Merinding saya. Ini benar-benar suatu kondisi yang, waduh, ini benar-benar yang namanya umur tuh nggak ada yang tahu. Betul. Pada saat di UGD, boleh dikatakan henti nafas, henti jantung ini tinggal menunggu waktunya nih. Yang mengantarnya sendiri lagi sehat-sehatnya itu. Gitu. Dia menggendongnya sendiri kok sampai dengan ke UGD itu. Nah, tapi ya itu. Tapi ya disitulah. Itu saya melihat sekali terlepas dari masalah apa yang menjadi parameter kesehatannya dari segi medis gitu. Tapi yang kita pikirkan di situ mentalnya langsung ngedrop banget. Betul. Ditambah lagi keluarga pada saat itu dalam tanda kutip mungkin ya kalau kita ngomong kasar seolah-olah seperti yang menyalahkan gitu pasien. Gara-gara si ini semua jadi tertular. Kebayang itu benar-benar. Padahal orang yang disalahkannya itu sekarang ini antara hidup dan mati kan. Aduh. Nah, itu kan benar-benar berat gitu. Ya kita berusaha terus gitu. Melakukan pendekatan terutama pertama kepada istrinya dulu ya gitu supaya memberikan semangat karena dia juga victim, dia juga korban gitu. Bukan orang yang menjadi biang keladi, bukan gitu. Jadi dia harus terus besar. Tapi alhamdulillah
akhirnya bisa. Sekarang itu kejadian 3 bulan yang lalu gitu. Dulu dia sempat karena memang udah lama on ventilator terpaksa tracheostomi ya, nafas yang lewat dari leher ini. Baru bulan kemarin baru bisa ditutup lagi ya. Nah, jadi dia sudah bisa normal lagi. Cuman ya memang untuk aktivitas memang jadinya terbatas ya. Tapi alhamdulillah kondisi seperti itu benar-benar kondisi yang saya lihat yang Maha Kuasa tuh memberikannya ya jalan yang benar yang kita tidak duga-duga gitu. Betul, setuju. Oke, terima kasih Dok sharingnya. Nah, kalau kita lihat dari cerita Pak Dokter, Pak Muflihun dan Mas Sigit ini apalagi Mas Sigit dan Pak Muflihun ya sudah mengalami penyakit yang antara hidup dan mati lah ya. Terus tadi dokter juga cerita seperti itu. Nah, membuat kita semakin ada perubahan gitu dalam diri kita gitu. Nah, saya yang ingin tahu nih dari Mas Sigit dulu. Setelah terkonfirmasi COVID, kemudian dirawat, kemudian sembuh, kira-kira perubahan apa dalam diri Mas Sigit nih? Apakah pola hidupnya, ataukah semangatnya, atau aktivitas, atau apa gitu? Tadi Pak Muflihun sempat bilang ada kesempatan kedua gitu ya. Kira-kira apa yang berubah nih dari hidupnya Mas Sigit nih? Paling yang pertama berubah itu ini Pak, hidup saya jadi ngerasa kayak lebih bersih Pak. Maksudnya dalam artian tuh, jadi kalau sedikit-sedikit karena takut gitu kan, misalnya takut, misal mau makan harus benar-benar sampai bersih. Terus kalau misalkan keluar-keluar tuh pakai masker tuh pasti itu ketat ya. Maksudnya ya jadi kayak ngerasa lebih aware gitu kan, takut ini tuh penyakitnya ada loh gitu. Jadi kayak oh ini bener-beneran gitu. Paling itu sih Pak. Terus kedua itu ya saya juga kadang suka ngerasa sedih gitu, misalnya apalagi setelah sembuh gitu ya, saya sedih kalau ketemu orang di jalan atau di pasar, nih kok orang nggak pakai masker gitu, paling nggak minimal pakai masker aja gitu. Kesel ya. Dia nggak pernah ngerasain sih apa yang dirasain sama yang udah pernah kena COVID gitu kan. Dia nggak pernah ngerasain sesak napas sampai nggak bisa tidur gitu. Itu juga saya kayak merasa sedih gitu kan. Aduh gimana ya? Nggak sadar gitu. Ya. Itu bener-bener ada gitu, penyakit ini tuh bener-bener ada. Oke. Paling gitu aja sih Pak. Jadi yang lebih sama satu lagi sih Pak, paling ngerasa tenang, ngerasa udah kena COVID nih. Karena udah kan katanya kalau yang udah kena COVID, katanya saya sih orang awam sih. Kalau misalkan dia apalagi udah ada gejala yang parah gitu, dia untuk kena COVID kedua kalinya itu lebih udah sistem imunnya tuh udah ada gitu. Jadi kayak setidaknya ngerasa lebih tenang aja gitu. Saya ngerasa tenang sih, ngerasa udah pernah kena COVID. Jadi kalau udah ada yang kena, udah nggak usah terlalu khawatir gitu, udah pernah kena ini gitu. Walaupun sekali lagi tetap di tangan Allah. Ya walaupun benar Pak. Tapi tetap harus jaga-jaga juga sih. Paling itu sih Pak. Ya, lebih hidup lebih bersih, lebih higienis gitu ya. Kemudian juga yang kedua lebih menyadari bahwa penyakit ini ada gitu ya. Nah, dan yang ketiga merasa lebih punya kekebalan ya karena punya tenang meskipun tetap menjaga ikhtiar untuk protokol kesehatan. Iya Pak, protokol sih harus. Ya. Nah sekarang dari Pak Muflihun nih yang tadi udah katanya seolah mendapatkan kesempatan kedua. Perubahan apa dalam hidup Pak Muflihun nih yang Bapak rasakan nih? Kalau saya sih terasa sekali perubahannya. Jadi aktivitas yang selama ini agak normal jadi agak terganggu lah. Karena ada perubahan di pernafasan saya. Pernafasan ya. Jalan jauh dikit aja udah ngos-ngosan. Naik tangga dikit udah ngos-ngosan. Kalau dulu kan kayak ya enak sok gitu. Sekarang nggak bisa begitu gitu. Kayak ada terasa gitu perubahan sekali. Jadi saya lihat orang-orang kayaknya menganggap COVID itu kayak hoax gitu kan, kayak main-main gitu, kayak nggak ada gitu. Karena mereka nggak pernah berbaring di ruang ICU gitu kan. Kalau mereka udah ngalamin berbaring di ruang ICU selama sekian hari, buat napas saja kayak bayar 1 juta per detik, pasangan kayak gimana gitu. Itu ya. Aduh, sadar gitu kan. Kalau saya sih begitu aja. Iya. Luar biasa Pak Muflihun ya. Baik, napas itu kayak yang bayar 1 juta per detik ya. Itu saking mahalnya kesempatan dan kemampuan kita untuk bernafas ya. Dulu napas saya tuh waktu sakit cuma 5 cm.
Masya Allah. Nggak bisa panjang, itu doang sudah. Pas bisa panjang dirawat sampai kira-kira bangsa 15 hari sampai 20 hari itu baru bisa napasnya udah panjang. Tadinya cuma 5 cm, ya gitu doang sudah. Wah, udah tobat aja lah. Ya, ya. Yang penting itu Pak Muflihun, kita semua punya kesadaran rohani ya, bahwa kita sekali lagi berserah diri, hidup dan mati di tangan Allah. Tapi kita juga ikhtiar harus dimaksimalkan gitu ya, dan lebih menjaga kesehatan ikhtiarnya, protokol kesehatannya lebih dijalankan lagi. Nah sekarang balik lagi masker ya. Iya, jangan sampai lepas aja kalau keluar rumah kemana itu. Setuju, wajib setuju. Itu. Oke, setuju Pak Muflihun. Oke. Nah sekarang saya kembali ke Pak Dr. Irfan nih. Setelah dinyatakan, ya maksudnya seperti tadi Pak Muflihun, ada masih terasa nafas lebih pendek, kalau Mas Sigit ya masih bisa recover normal gitu. Kalau Pak Dokter ini menurut pengalaman Pak Dokter ya, dan bagaimana nih terapi apa yang perlu dilakukan, atau cara-cara apa setelah pasien dinyatakan sembuh gitu ya, atau ada metode apa nih yang ada yang lewat donor plasma, ada yang lewat obat atau apa? Mangga, terapi setelah dinyatakan sembuh atau apa ikhtiar selanjutnya setelah sembuh gitu? Mangga Dok, silakan Dok. Ya memang hal ini yang sekarang mungkin menjadi pembahasan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, yaitu yang orang bilang sebagai long COVID atau post COVID. Jadi kondisi ini kalau ngomongin secara anatomisnya, apa yang terlihat dari CT scan atau dari foto ronsen, memang terdapat adanya jaringan-jaringan yang jaringan parut lah ya istilahnya, itu jaringan yang memang kasarnya tidak bisa digunakan untuk proses pernafasan. Dan itu seperti yang kasarnya seperti sisa-sisa jaringan paru-paru yang memang tidak bisa digunakan gitu. Tetapi agak mengejutkan juga pada kondisi-kondisi tertentu pada sebagian orang, tidak sedikit setelah 3 bulan jaringan itu hilang dan itu bisa kembali lagi. Ini agak berbeda dengan orang yang merokok misalkan, atau orang yang mempunyai masalah paru-paru yang kita sebut PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, di mana itu kan kasarnya nggak ada no turn back ya, dia tidak bisa kembali lagi gitu. Beberapa pasien itu bisa kembali lagi seperti itu. Tetapi memang kuncinya ya salah satunya itu, kuncinya yaitu olahraga. Kuncinya itu adalah gimana caranya kita bisa mengembalikan lagi kebugaran tubuh, sehingga kita bisa secara mungkin butuh waktu, tapi secara bertahap kita bisa kembalikan lagi ke kondisi seperti itu. Adapun mungkin masalah yang lain ya terus terang hal-hal yang memang membuat kita selama ini bisa mempertahankan sehat ya harusnya terus dijalankan ya. Nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup juga gitu. Ya, tetap harus dipertahankan. Oke, padahal ikhtiarnya tuh simpel ya, olahraga, jaga kesehatan ya, istirahat yang cukup gitu ya. Oke. Nah, saya juga saat ini sedang digiatkan sama pemerintah ya, dan juga kita seperti banyak tahu dari televisi, kemudian dari radio dan lain sebagainya, bahwa adanya donor plasma konvalesen alias donor plasma untuk membantu penyembuhan, recovery atau kalau saya lihat di referensi di internet itu pemulihan pasien COVID ya. Nah itu tuh sebenarnya gimana Pak Dokter? Barangkali sedikit aja gambarannya tentang donor plasma konvalesen ini Dok. Ya memang sebetulnya secara logika ketika ada penyintas lah ya, survivor yang bisa yang bisa selamat dari COVID ini, secara mudahnya itu secara logikanya
dia mempunyai antibodi sendiri gitu. Oke. Dan antibodi itulah yang akan ditransferkan kepada pasien. Oh, oke. Kan logikanya sederhananya seperti itu. Meskipun memang mungkin sampai saat ini hal tersebut belum bisa menjadi hal yang ya dilaksanakan semudah itu, karena memang sampai sekarang trial-trial yang ada memang belum menghasilkan hasil yang memuaskan sebetulnya. Beberapa kondisi memang sekarang, dulu kita bikin seperti itu, kemudian plasma konvalesen itu akhirnya dimasukkan pada pasien sampai beberapa kali. Ada beberapa yang memang bisa sembuh, tapi ada juga orang lain yang memang mengalami reaksi seperti macam reaksi alergi, karena itu adalah tetap sebagai benda asing ya. Dan akhirnya beberapa studi trial kemudian yang lain kemudian digunakan plasma konvalesen dengan titer antibodi yang lebih tinggi, sehingga kita berpikir bahwa titer antibodi yang lebih tinggi ini mempunyai efektivitas yang lebih baik. Tetapi ini pun sebetulnya juga tetap memang masih belum mempunyai hasil yang memuaskan. Trial-trial yang saat ini memang yang ada ini digunakan mungkin bukan pada pasien-pasien, ya bukan pada pasien-pasien saya ya yang di ICU yang sudah begitu late gitu, tapi mereka digunakan pada saat yang lebih awal. Jadi yang sekarang itu biasanya mereka gunakan sampai dengan 72 jam pertama pada saat dia terkena, dia diberikan, karena titer seperti itu dikatakan bisa malah membantu gitu. Jadi kasarnya mempunyai kesempatan bagi tubuh pada saat awal kan tubuh juga dia mempunyai antibodi yang non spesifik gitu, tapi dia juga mempunyai imun yang belum mendrop benar lah ya gitu. Jadi benar itu bisa digunakan. Tapi trial ini terus terang masih terus berjalan, jadi saya juga belum bisa ngomong ya, tapi dalam koridor ikhtiar betul. Kita bisa kan itu sebetulnya. Jadi kalau selain ini yang dokter lakukan terapi-terapi lain untuk yang pasien yang lebih parah itu lebih banyak lagi metodenya, obatnya gitu ya dok ya? Ya metodenya memang lebih banyak lagi gitu ya. Termasuk metode yang kita pikirkan seperti cuci darah, itu cuci yang dalam arti sebenarnya ya. Wah. Jadi darahnya dikeluarkan semua, dalam artian semua dikeluarkan, kemudian si plasma darahnya dibuang dan diganti dengan yang baru, benar-benar baru, kemudian masukkan lagi ke dalam tubuh. Itu bisa kita kerjakan, mungkin bisa sampai 5 kali, 6 kali siklus kita kerjakan seperti itu. Hasilnya memang cukup lumayan gitu, meskipun tidak semuanya bisa benar-benar 100%, tapi ya lumayan bisa kita kerjakan. Sekali lagi bagian dari ikhtiar ya dok ya, dan semua ikhtiar itu. Kita serahkan lagi, dan juga semangat pasiennya juga menentukan ya. Nah ini kalau lihat Pak Sigit sama Pak Muflihun nih, kayaknya melihat tadi yang nggak pakai masker tuh jadi pengen lu nggak ngerasain gitu ya. Nah seperti kita tahu nih Mas Sigit ini salah satu pendonor konvalesen juga nih. Kira-kira Mas Sigit pengalamannya itu kenapa mau jadi donor darah konvalesen, terus rasanya gimana saat donor darah Mas Sigit? Iya Pak. Pertama kan kalau maunya itu saya diajakin Pak, jujur aja. Sama salah satu teman kantor yang dia rutin donor darah plasma ya kalau sebutannya yang jadi diambil darahnya terus dimasukin ke alat terus dibalikin lagi yang kayak gitu. Diajakin lah kan, Git, lu kan udah pernah COVID, kan lu punya antibodi, didonorin aja plasmanya. Oh boleh kalau gitu kan, saya juga sebelumnya tuh udah beberapa kali donor darah gitu kan, maksudnya ya bisa dikatakan rutin lah donor darah, ya coba aja gitu kan, siapa tahu. Niatnya sih emang pertama dari ajakan teman, terus ya niatnya pengen ngebantu kalau bisa nyembuhin orang kan gitu loh Pak. Bantu ikhtiar. Gitu sih Pak, paling bantu ikhtiar untuk orang lain gitu kan. Itu berapa lama gitu prosesnya? Prosesnya itu jadi kalau total keseluruhannya itu kurang lebih 2,5 jam Pak. Kan di PMI yang Palang Merah yang di mana tuh? Yang di pusat itu yang di Jakarta. Ya, Kramat Raya benar. Nah itu total tuh 2,5 jaman. Tapi kalau untuk diambil darahnya sendiri, di proses di donorinnya itu 45 menitan saya. Oke. Jadi donornya sendiri benar
Dan darahnya tuh dikeluarin dulu ya gitu ya, Benar. diambil itu ya. Diambil, masukin ke alat, terus dibalikin lagi. Kasarnya gitu ya. Oke, ya itu salah satu ikhtiar, tadi kata Pak Dokter juga bahwa itu salah satu ikhtiar. Dan kita juga sebisa mungkin bisa bangkit nih membantu teman-teman kita yang masih terjangkit. Ya. Kemudian juga sama-sama mengingatkan bagi yang belum, lewat pengalaman ya, ini lu belum ngalamin aja katanya sesak napas susah gitu kan. Nah ini mungkin kita bisa lakukan terus. Nah terakhir nih Bapak-Bapak, kira-kira saya mau ke Pak Muflihun dulu nih. Kira-kira dari Bapak ada hikmah apa sih Pak dari pandemi COVID-19 ini bagi Bapak atau bagi keluarga atau bahkan bagi kita semua sebagai umat manusia? Kira-kira hikmah apa yang bisa dipetik dari pengalaman ini Pak? Enggak, Pak Muflihun. Ya, alhamdulillah Pak. Dengan adanya COVID, kayaknya itu jadi teratur. Jadi nggak sembarangan kita keluar, kita megang barang apa langsung cuci tangan. Dari ATM pulang cuci tangan, dari luar ganti gitu kan. Kalau selama ini kan nggak, dari luar masuk tempat tidur, duduk apa. Kalau sejak ada COVID kita lebih teratur, istilahnya lebih bersih gitu kan, lebih waspada gitu. Karena ngalamin sendiri bukan kata orang gitu. Ya, jadi betul. Alhamdulillah itu sebuah teguran yang banyak sekali ininya lah gitu. Jadi yang tadinya biasanya orang sembrono semua gue orang batuk di samping aja kita langsung perasaan udah nggak enak gitu orang batuk gitu kan. Padahal belum tentu dia baru batuk aja ada bersin aja, orang bersin di masjid aja kita udah sport jantung gitu. Iya benar. Betul. Buat keluarga juga ini ya, buat keluarga juga jadi lebih saling mengingatkan ya, jadi lebih sering kumpul di rumah juga mungkin ya Pak Muflihun ya. Anak habis main keluar aja langsung masker diganti, baju diganti, ditaruh, ganti baru lagi begitu, jadi lebih safe lah gitu. Nggak kayak sebelum ada COVID kan, habis pulang nggak cuci tangan langsung makan, langsung minum gitu. Kalau sekarang nggak, mereka lebih teratur. Habis main kamar mandi, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, baru bisa minum dia, nggak bisa langsung minum gitu kan. Jadi ya alhamdulillah itulah hikmahnya. Iya, Oke Pak Muflihun. Oke, sekarang ke Mas Sigit nih. Kira-kira hikmah apa yang Mas Sigit bisa petik dari pandemi ini? Silakan. Kurang lebih sih hampir sama sih Pak. Hidup jadi lebih bersih gitu kan. Terus habis dari luar, terutama misalnya pulang kantor nggak langsung, misalnya biasanya kan bisa langsung tidur gitu. Tapi ini kita harus bersih-bersih dulu atau segala macam. Kalau bisa malah mandi gitu kan. Ya paling itu sih. Terus sama paling jadi jajan sembarangannya itu dikurangi. Apalagi kalau yang pedagangnya tuh nggak pakai masker, itu Pak. Kalau itu sih yang paling saya kerasa tuh, wah orangnya nggak pakai masker. Biasa misalnya sebelum COVID tuh pengen jajan ini, misalnya gorengan lah kasarnya gitu ya. Wah beli enak, batagor misalnya beli enak ya. Tapi kalau sekarang mikir-mikir nih ketemu di jalan lu pengen batagor, tapi nggak ketemu orang yang dagang nggak pakai masker, jadi nggak jadi beli gitu Pak. Jadi kayak gitu sih. Yang dari ininya aja yang sering ditemuin tuh paling kayak gitu aja sih. Ya. Oke. Itu sih Pak. Jadi kayak jajan sembarangan dikurangin, hidup lebih higienis lah gitu, ngerasanya paling gitu sih Pak yang hikmahnya ya. Betul. Secara langsung Mas Sigit udah merasakan gitu ya, dan juga wah itu jajannya jadi berkurang gitu ya sembarangan. Jajan jadi berkurang, jadi jarang jajan sekarang lah. Oke. Nah sekarang mungkin dari Pak Dokter ini juga mengalami ya banyak di depan matanya beliau ini banyak hal yang tadi salah satunya sudah diceritakan ke kita. Tapi dari pandemi ini hikmah atau insight apa Pak Dokter yang bisa kita ambil bagi kita semua? Enggak Pak Dokter? Ini ya, mungkin perjalanannya agak panjang, dalam artian kadang-kadang kita juga melihat hal yang berbeda ya tiap waktu. Dulu saya sempat mungkin agak kesel juga gitu, ya sama Pak yang dirasakan. Ya, lu yang kagak pakai masker, lu yang kasarnya melanggar protokol kesehatan, jadi nyusahin gue gitu kan, kasarnya gitu ya. Maaf ya, bukan berarti kita, tapi ini kita hal-hal yang terbuka aja. Benar, Pak Dokter. Nah ini berada di belakang aja, toh kita ngomong ke pasien juga nggak akan ngomong seperti itu kok gitu. Tapi maksudnya sempet kan gitu. Kami di sini tenaga kesehatan ya mungkin
Mas Sigit juga sempat ya merasakan istrinya Ya Pak, mengeluh benar. dalam tanda kutip seperti Ya. itu ya gitu. Lu yang ini lu malah jadi nyusahin gue gitu kan gitu. Tetapi mungkin hal yang memang jadi sekarang lebih tinggi lagi, lebih utama lagi adalah ya kita di sini memang harus sama-sama sih gitu. Ya. Harus sama-sama menjaga, harus sama-sama bisa ikhtiar gitu. Apa yang kita kerjakan dari masing-masing. Jadi saya di sini juga berpikir gimana caranya bahwa kita di sini nggak bisa sembarangan nih gitu. Kita di sini jangan menyepelekan sesuatu, tapi di lain pihak juga kita juga jangan berpikir bahwa karena kamu ngerjain inilah kamu jadi salah, karena kamu ngerjain inilah akhirnya kamu jadi ini. Dan hal yang lain juga adalah ya kita harus kerjakan dengan sekuat tenaga gitu. Jadi nggak cuman kayaknya sih kerja sesuai profesi itu nggak cukup gitu. Memang harus ikhlas dalam artian ya ketika misalkan ada yang datang karena kasarnya boleh dikatakan kesalahannya dia sendiri dan itu nyusahin kita, ya kita nggak boleh berpikir untuk mengeluh gitu. Nah, hal yang sama juga mungkin hal yang lain juga sama. Kita kerjakan dengan ikhlas, tapi apa yang kita kerjakan ini ya ikhtiar gitu. Jadi ya kita bisa sama-sama lah gimana caranya supaya bisa sehat. Alhamdulillah sih sekarang terus terang ya, sekarang dari dalam sebulan terakhir angka kejadian atau jumlah pasien di rumah sakit yang COVID ini sudah mulai menurun sih. Saya berharap ke depan juga bisa makin menurun lagi sih ya gitu. Ya, saya karena tidak ngomongin ini setelah vaksin atau apa enggak, tapi maksud saya mudah-mudahan ini lebih ke arah masalah kesadaran kita. Ya, betul. Kesadaran kita untuk bisa menjaga kesehatan, kesadaran kita untuk saling menjaga gitu, menjaga keluarganya dari pandemi ini. Ya, oke. Karena Pak Dokter ngalamin dari awal yang sangat nambah terus banyak sampai sekarang berkurang ya, gitu ya. Oke. Terima kasih Dokter. Oh ya, terima kasih juga buat bapak-bapak semua sudah sharing pengalamannya. Mungkin beberapa catatan saya tadi Pak Dokter ada menyebutkan hal menarik ya dalam pemulihan atau bagi penonton podcast saya ini yang sedang mengalami konfirmasi positif COVID-19, mungkin jangan lupa tadi kata Pak Dokter adalah semangat ya, kemudian juga dukungan dari keluarga, kemudian juga berserah lillahi ta'ala ya apa yang terjadi, karena tidak ada rumusnya tadi kalau kata Pak Dokter, tidak menjamin yang muda cepat sembuh gitu ya, terus yang parah juga cepat meninggal misalkan, nggak ada, karena terjadi sendiri. Pak Dokter sudah mengalami, sekali lagi kita serahkan kepada yang di atas. Kemudian tadi dari Pak Muflihun dan dari Mas Sigit, kita tahu adanya perubahan, kita semakin menjaga kesehatan ya, menjaga kebersihan. Kemudian juga tadi Pak Dokter bilang rumusnya simpel, jaga kesehatan, cukup istirahat ya, cukup tidur. Itu kembali lagi ke kita untuk menunjang supaya tubuh kita ini bisa berfungsi semua organ-organnya normal gitu ya, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Mungkin dari saya dan dari teman-teman ini untuk para listeners Pria Bicara dan juga pemirsa Pria Bicara, mudah-mudahan bahan bicara kali ini membuat kita semua lebih sadar jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga cukup istirahat. Dan juga bagi listeners dan pemirsa lain, terus kita ingatkan ya, kesadaran menggunakan masker atau 5M tadi, menjaga jarak, memakai masker, kemudian juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari ikhtiar. Kalau kita tadi dengar ceritanya Mas Sigit sama Pak Muflihun, betapa beratnya ketika mengalami itu di rumah sakit. Tadi Pak Muflihun sampaikan seperti yang mahal itu bisa nafas normal gitu ya. Dan kita terus menyampaikan ke lingkungan sekitar lewat podcast ini juga saya sampaikan untuk saling mengingatkan.
Bagi listeners, jangan lupa untuk menyaksikannya di Instagram Pria Bicara @pria_bicara_podcast, kemudian juga di Spotify Pria Bicara dan juga di YouTube Pria Bicara. Semoga apa yang kita sampaikan dalam episode ini menjadi manfaat dan juga dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita. Amin. Dan juga semakin bisa membuka kesadaran kita, semua yang kita lakukan tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, sekali lagi waktunya. Terima kasih Dr. Irfan, Pak Muflihun, Mas Sigit. Semoga bermanfaat ya, semoga jadi amal bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.